marilah kita bersama ucapan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita masuki kegiatan LDKPD pada hari kedua, dan susunan acaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah materi wawasan Wiyata Mandala yang akan nanti disampaikan oleh narasumbernya Ibu Nurita MPD. Dilanjut komunikasi publik dibawakan nanti disampaikan oleh Kakak Sipa Nadira yang juga salah satu dari alumni SMP Negeri Pakrapan Jakarta. Kemudian dilanjutkan dengan ada tes nanti disusun oleh panitia. Setelah itu kita meningkat kepada acara diskusi umum yang dipandu oleh Ibu Atit Muriati Johar kita SPD. Kemudian dilanjutkan dengan informasi tentang calon ketua OSIS, dan terakhir adalah acara penutupan dari kegiatan LDKPD tahun pelajaran 2020-2021. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah bersama demi lancarnya acara kita pada hari ini, bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, materi wawasan Wiyata Mandala akan disampaikan oleh Ibu Nurita MPD. Kepada Ibu kami persilahkan. Ya, anak-anakku sekalian, mohon maaf Ibu awali dulu dengan ini ada biografi dari narasumber kita yang tidak asing lagi bagi kalian, tapi kalian perlu tahu nih ya, jejak beliau sampai dengan pada saat ini sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Baiklah, ini kita akan lihat jejak beliau. Semoga juga nanti kalian-kalian bisa mengikuti jejaknya. Yaitu pertama adalah pendidikan, diawali dengan SMP-nya, tentu SMP Negeri Tercinta. Beliau adalah juga salah satu dari alumni. Ini adalah alma mater beliau, yaitu di SMP Negeri 48 Jakarta, tahunnya tahun 1981 sampai dengan 1984. Tentunya mungkin kalian juga belum lahir pada saat itu. Belum lah pasti. Iya. Kemudian lanjut SMA Negeri SMA Menengah Atas Negeri 29 Jakarta, yaitu pada tahun 84 sampai dengan tahun 87. Kemudian melanjutkan ke IKIP Negeri Jakarta. Mungkin kalau sekarang itu UNJ ya Bu ya? Ya. Universitas Negeri Jakarta, S1 jurusannya, kalau IKIP itu sekarang adalah jurusannya adalah Fakultas Pendidikan. Kemudian ya bidangnya, majornya itu apa Bu? Fisika atau biologi? Fisika. Jurusan fisika. Oh, fisika. Fisika. Kemudian melanjutkan ke S2-nya di Unindra Jakarta. Nah, pengalaman kerja yang pernah dilakukan adalah tahun 1994, yaitu mengajar di SMA Negeri 63 Jakarta. Kemudian tahun 1997 itu mengajar di SMP Negeri 1 Ibu Bulang. Itu apa tuh Bu? Bogor ya Bu ya? Oke. Kemudian berpindah dari Cibung Bulang itu ke SMP Negeri 48 Jakarta tahun 2010 sampai dengan sekarang. Dan prestasi beliau adalah 10 besar guru berprestasi 2018-2019 tingkat kecamatan. Alhamdulillah ya. Kemudian ini adalah sekilas tentang jejak prestasi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Kepada Ibu Nurita kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Bu Ida. Ya, Ibu ulangi sekali lagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan anak-anak ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bukan anak-anak ya, adik-adik ya. Karena kan saya sebagai kakak juga ya. Ya, yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 48 Jakarta, Bapak Urban BNPB, Ibu Kasatrak, Ibu Dewi Gusti SPD, dan Bapak Ibu Wakil
SMP Negeri 48 Jakarta serta panitia SMP Negeri 48 panitia LDKPD tahun pelajaran 2020-2021 atas waktu yang saya untuk MC-nya yaitu Ibu Daman. Anak-anak gimana setelah senam kalian sudah lebih segar ya? Ya, inilah tata tertib peserta didik SMP. Pasti masih ada tata tertib dalam suatu organisasi, dalam suatu kegiatan, itu harus ada tata tertib. Di sekolah. Yang tahu? Boleh dibuka mulutnya yang mau jawab. Ya, Vini di tengah. Mas Eko, tolong dibuka Vini mulutnya. Saya, Bu. Ya, silakan. Kailin, ya, Kailin. Kenapa harus ada tata tertib? Harus ada agar kegiatan belajar mengajar lebih tertib dan lebih disiplin. Ya, dan bagus. lebih tertata. Ya, bagus jawabannya. Ya, terima kasih Kailin. Ya, Bu. Agar lebih disiplin ya, dan Ya, lebih tertata lagi dalam suatu kegiatan ya. Kemudian Vini, ya silakan Vini. Ya, kenapa harus ada tata tertib, apalagi di sekolah ya? Untuk mengatur kegiatan sekolah sehingga diciptakan suasana tata kehidupan. Oh, pintar, bagus ya. Semuanya betul jawabannya. Ya. Agar lebih tertata lagi ya. Kenapa harus ada tata tertib, apalagi di SMP? Agar semua, karena kegiatan kita itu semuanya terbatas ya. Oke. Nah, inilah dasar-dasar hukum kenapa ada tata tertib ya. Pertama ada Undang-Undang Nomor 35 sampai pada Surat Edaran Kadistik DKI Jakarta tahun 2015 ya. Di dasar hukumnya. Apa sih secara umum itu pendidikan nasional itu berfungsi mengembangkan kemampuan dan bentuk watak serta peradaban bangsa dan bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi secara didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menyebabkan manusia yang serta berkembang. Apa sih prinsip pendidikan nasional? Prinsip pendidikan nasional ini sebagai acuan Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk mewujudkan insan DKI Jakarta yang cerdas, karakter, dan kompeten. Nah, kalau di 48 bagaimana? Tata tertib ini dalam ketentuan yang mengatur kegiatan sehari-hari demi terwujudnya situasi dan kondisi yang kondusif untuk tercapainya hasil belajar yang maksimal bagi peserta didik dan untuk menjadi peserta didik yang sehat, cerdas, religius, kompetitif, disiplin, dan berwawasan lingkungan ya. Sesuai dengan visi misi kita, ya. Ingat visi kita apa? Ya, Bu. Silakan. Visi misi SMPN Negeri 48 Jakarta yaitu terwujudnya insan SMPN 48 Jakarta yang sehat, cerdas, religius, kompetitif, dan berwawasan lingkungan. Bagus ya. Tambahkan sedikit lagi, masih ada yang kurang nih. Yang baru itu ditambahkan dengan apa? Kata-kata apa? Tambahkan dengan tadi yang sudah Ibu ucapkan ya. Berarti nggak disimak nih. Coba ulangi Aulia, ditambahkan kata-kata disiplin setelah kompetitif. Terwujudnya insan SMPN 48 Jakarta yang sehat, cerdas, religius, kompetitif, disiplin, dan berwawasan lingkungan. Oke, coba sekarang kita ulangi bareng-bareng ya. Terwujudnya insan SMP Negeri 48 Jakarta yang sehat, cerdas, religius, kompetitif, disiplin, dan berwawasan lingkungan. Pakai gerakan ya. Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Terwujudnya
Insan SMP Negeri 48 Jakarta ya. Sehat, religius, kompetitif, dan berwawasan lingkungan. dan berwawasan lingkungan. Pintar ya semua ya, tahu ya. Itu ada disiplin tadi ditambahkan ya, makanya tata tertib ini untuk membentuk siswa yang disiplin ya, peserta didik yang disiplin ya. Disiplin dalam apa saja? Disiplin dalam apa saja? Yang tahu? Dalam hal waktu ya kan? Misalnya waktu apa? Waktu belajar ya. Waktunya belajar, waktunya main. Terus waktunya sholat untuk yang muslim ya. Dia harus bisa membagi waktu ya agar kamu bisa disiplin ya. Nah, sekarang hak dan kewajiban juga larangan untuk peserta didik apa saja ya. Di SMP Negeri 48 kalian berhak mendapat pendidikan dan pengajaran ya. Kemudian berhak mendapat fasilitas yang ada hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar ya. Jadi kalau tidak ada hubungannya tidak boleh ya. Kemudian berhak mendapatkan penghargaan jika kalian berprestasi dalam bidang akademis dan non-akademis. Itu adalah hak kalian ya. Kemudian kewajibannya apa? Ya, ini kewajibannya. Kewajiban peserta didik SMP Negeri 48 yang pertama yaitu melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya ya. Kedua, menghormati kedua orang tua, bapak, ibu guru di sekolah. Bapak, ibu guru di sekolah juga kan merupakan orang tua kalian ya, orang tua kalian yang bekerja. Ya di rumah orang tua bapak ibu kandung kamu ya. Kalau di sekolah adalah bapak ibu guru kamu. Juga menghormati kedua orang tua, bapak dan ibu guru, karyawan dan sesama peserta didik ya dengan teman-teman kalian ya. Kemudian yang ketiga, menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat apa? Yaitu memelihara hubungan baik dengan sesama peserta didik, guru, dan karyawan. Kelima, berpakaian rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memelihara dan menjaga nama baik sekolah, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Karena mengerjakan dan melaksanakan semua tugas dan kewajiban di sekolah dengan penuh tanggung jawab yang diberikan oleh Bapak dan itu adalah kewajiban kalian sebagai peserta didik. Apalagi kalian siswa yang terpilih sebagai calon pengurus OSIS ya, berarti harus lebih baik lagi dalam melaksanakan kewajiban ini. Ya. Sekarang larangannya apa? Larangan untuk peserta didik. Ya, yang pertama, meninggalkan ruangan kelas pada pergantian jam pelajaran. Jadi kalau nanti kalian sudah masuk sekolah ya, terutama yang kelas 7 nih belum pernah masuk ya di SMP Negeri 48 Jakarta ya. Tapi alhamdulillah kemarin kalian sudah bisa melihat SMP Negeri 48 Jakarta ya pada saat foto ya, pada sesi foto yang kelas 7. Nah, nanti kalau kalian sudah belajar di kelas, itu tidak boleh meninggalkan ruangan kelas pada saat pergantian jam pelajaran. Kecuali ada alasan tertentu dan harus seizin guru tiket. Ya. Nah, wali kelas atau guru yang mengajar, jadi kalian bisa keluar dengan menggunakan IKK. Ya. Kemudian kalian tidak boleh merokok, apalagi di lingkungan sekolah. Ataupun di luar lingkungan sekolah ya. Berpakaian yang bukan seragam sekolah, bersolek dan berhias yang tidak sesuai untuk peserta didik ya. Misalnya kalau untuk peserta didik pakai, untuk yang putri misalnya pakai lipstik ya, enggak ya. Apalagi pakai apa nih? Tag ya, warna kufu. Gunakan gelang, kalung, anting-anting dan berambut gondrong untuk peserta didik. Rambutnya harus rapi yang putra itu gampang, cuma rambutnya harus rapi aja. Harus rapi ya. Kemudian menerima tamu di sekolah tanpa izin guru tiket. Ya, jadi harus izin guru tiket ya kalau apapun yang kalian ingin lakukan di sekolah saat pelajaran ya. Bermain kartu, bertaruh dan berjudi apalagi ya, ini baik di sekolah maupun di luar sekolah boleh ya.
Membawa, menyimpan, memakai, dan mengedarkan minuman keras, alkohol, narkoba, dan sejenisnya, baik di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Bahkan ini ya, dan ini termasuk poin 100 ya, bisa dikembalikan ke orang tua. Membawa, menyimpan, dan atau menggunakan senjata api, senjata tajam, atau benda yang dapat membahayakan dan petasan di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Ya. Kemudian membawa, menyimpan, dan atau mengedarkan buku bacaan dan media lain yang bertentangan dengan agama, susila, budaya nasional, dan Pancasila. Memasuki atau mengikuti organisasi atau perkumpulan negara pemerintah. Kalau kamu pelajar, ya apalagi di SMP, ya kamu ikut organisasinya itu OSIS, ya, organisasi siswa intrasekolah. Ya, itu saja yang diperbolehkan untuk pelajar, ya. Kemudian selanjutnya juga dilarang membawa tip X, cair, cat kaleng, ataupun semprot dan sejenisnya ke sekolah. Kecuali jika nanti kalau ada kalian tugas gitu. Kemudian memalak, melawan, mengancam dengan kata-kata atau fisik kepada peserta didik lain, guru dan karyawan. Ya, jadi harus dikatakan sopan ya. Kemudian tidak boleh berkelahi, bertengkar, melukai teman, mencaci maki secara perorangan, kelompok atau massal secara perbuatan yang termasuk bullying ya. Dengan kata-kata juga termasuk bullying ya, kata-katai teman ya. Kemudian menghasut, menyebarkan rasa permusuhan di antara teman sehingga menimbulkan perselisihan, perkelahian atau ganggu keamanan dan ketertiban sekolah baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Yang ke-15 yaitu membawa makanan dan minuman ke dalam kelas pada jam istirahat atau pada saat KBM ya. Kalau nanti rencananya kita masuk nih di normal ya, malah kalian kalian belum dibuka ya, maka kalian harus membawa makan dan minum di kelas ya. Kalau nanti sudah ada lagi COVID-19 ya, kalian nanti makan minum pada saat istirahat ya, di dalam kelas ya. Kemudian yang ke-16 itu melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian dan kerusakan sarana pelaksanaan didik sekolah, baik perorangan maupun kelompok. Melakukan tindakan yang merugikan dan membawa kendaraan motor bersekolah. Ya, kenapa kalian tidak boleh membawa kendaraan motor? Karena kalian juga kan belum waktunya ya. Usia kalian masih sekarang mungkin 13-14 ya. 14 tahun ya, sedangkan izin kendaraan itu umur 17 tahun ya. Menikah selama menjadi peserta didik SMP Negeri 48 Jakarta dan masih dalam belajar. Ini aturan seragam sekolah ya, ada fotonya nih. Untuk hari Senin dan Selasa itu pakai baju ya. Lengkap nanti kalian bisa dapatkan aplikasi ya, topi, ikat pinggang ya. Itu ada di Koperasi SMP 48. Nanti ya kalau sudah normal ya. Kalau sekarang yang ada aja kalau yang kelas 8 sudah punya ya. Kemudian hari Selasa juga sama, seragam putih biru ya, lengkap. Kaos kakinya untuk hari Senin Selasa putih, hari Senin Selasa Kamis dan Jumat itu putih ya, panjang sampai tipis ya kaos kakinya. Kemudian sepatunya hitam polos ya, tali sepatunya warna putih ya, tidak warna hitam, tali sepatunya putih. Setiap hari tali sepatunya putih, kecuali kalau kaos kaki itu kecuali hari Rabu pakai hitam karena pramuka ya. Hari Rabu seragam pramuka lengkap, kaos kaki hitam dan sepatu hitam, juga tali sepatunya putih ya. Hari Kamis seragam batik biru ya. Yang kelas 8 sudah punya ini batiknya, yang kelas 7 belum ya. Pakai batik yang dari SD kamu ya. Sama untuk hari Kamis itu juga pakai kaos kakinya putih polos sampai betis, tali sepatunya putih ya, sepatunya hitam tiap hari ya. Dan hari Jumat ini seragam busana daerah ya, yang muslim pakai panjang, rok panjang biru dan
Yang putra pakai baju lengan panjang, celana panjang biru. Ya, kalau biasanya di sekolah itu ya. Baju hitam polos dan kaos kaki putih, polos panjang sampai betis. Bagi yang non-muslim, baju putih, celana rok panjang atau putih. Perlengkapan lainnya ada topi, dasi, dan ikat pinggang ya, yang ditetapkan oleh sekolah saat upacara. Pakai kaos dalam warna putih polos ya, kalau mau pakai kaos dalam warna putih polos. Ini penampilan peserta didik ya tadi ya, sebagian sudah namanya tidak boleh merias ya. Tata rias peserta didik putri sederhana dan tidak menggunakan perhiasan berlebihan ya. Batas rambut peserta didik putra tidak melebihi kerah baju, alis mata dan daun telinga serta tidak diikat. Rambut peserta didik putri diikat rapi dan tidak diikat. Kalau yang tidak berhijab berarti diikat ya. Kalau yang pendek. Kemudian dilarang bertato atau titik kecuali satu titik. Dan kuku tangan putra dan putri dipotong pendek dan rapi tanpa ketek atau cat. Nah, jam berapa sih kalian harus hadir? Nah, hari ini tadi yang udah sholat subuh saat jamnya tunjuk tangan yang sholat subuh tepat waktu. Tunjuk tangan aja. Yang sholat subuh hari tepat waktu? Ya, kalau yang tunjuk tangan, ya. Ini ya, juga ya. Sama dua tadi tepat waktu. Berarti kalian bangun jam berapa nih? Jam 4 sudah bangun ya? Karena jam 4:10 sudah azan subuh ya. Oke, kalau yang putra itu sebaiknya sholat subuhnya di id ya. Ya Bu. Untuk yang untuk kelas jam pelajaran dimulai itu jam 6.30. Jadi kalian jam 6.15 ya. Jam 6.15 sudah di sekolah. Oke, untuk hari Senin sampai Kamis, jam belajar itu dimulai dari jam 6.30 sampai jam 14, sampai jam 2 siang. Kecuali hari Jumat, jam 6.30 sampai jam 11.35. Ya. Untuk kelas 9, sama ya, jam 6.30 sampai jam 14, kecuali hari Jumat, jam 6.30 sampai jam 11. Jadi minimal kalian 10 menit sebelum bel sudah ada di sekolahnya, jam 6.15, boleh jam 6.20 ya, paling lambat. Nah, apabila peserta didik terlambat, maka lapor ke guru piket dan setelah diberikan baru kamu bisa masuk ke kelas. Peserta didik yang terlambat lebih dari 10 menit harus menunggu sampai 1 jam pelajaran selesai. Apabila belum sampai 3 kali, maka akan dilaporkan pemanggilan orang tua. Lambat ya. Kalau kalian tidak hadir ke sekolah juga harus ada surat keterangan ya. Karena kalian sakit ya harus, sakitnya misalnya lebih dari 2 hari harus surat keterangan dari dokter. Apabila peserta meninggalkan sekolah pada jam pelajaran maka harus mendapat persetujuan dari sekolah atau wakil kepala sekolah melalui guru. Dan sanksi pelanggaran ya. Kalau ringan kalian akan melakukan poin 1 sampai dengan 25. Jika sedang, pelanggaran poinnya 26 sampai 74 dan berat 75 sampai 100. Sanksi pelanggaran. Peserta didik yang melanggar ketentuan yang tertera pada tata tertib akan dikenakan sanksi sebagai berikut. Misalnya pelanggaran ringan, diberikan pembinaan pada saat kejadian oleh guru yang melakukan pelanggaran dengan teguran lisan dan dicatat oleh BK. Ya. Pelanggaran sedang, diberikan pembinaan dengan perjanjian tertulis ditandatangani oleh orang tua dan anak di atas materai yang diketahui guru BK dan wali kelas dan kepala sekolah. Kalau pelanggaran berat, mulai dari pembinaan dan sporting sampai dikembalikan kepada orang tua dengan surat pernyataan dan menurut. Jenis pembinaan oleh wali kelas atau guru mata pelajaran meliputi catatan kejadian,
surat pernyataan, surat panggilan orang tua, surat perjanjian, memberi sanksi, dan surat rekomendasi disertai berkas-berkas dimintakan pembinaan pada ini melibatkan pendidikan. Sama ya tadinya. Dengan oral diberikan, catatan kejadian, surat pernyataan, surat panggilan orang tua jika berkali maka panggil orang tua. Kalau tidak hadir, ya, ada surat perjanjian pertama, perjanjian kedua, dan surat perjanjian disertai dengan materai. Kemudian yang terakhir surat rekomendasi disertai berkas kiriman kepala sekolah, wakil atau wakil siswa untuk mengisi pernyataan kembali. Dan nanti kalian sudah sampai poinnya 100. Nah ini poin pelanggaran. Ini kalian sudah tanda tangani di atas materai. Jadi kalau kalian sudah tarik ke sekolah, ini akan berlaku ya. Pakaian atau berseragam tidak sesuai dengan tata tertib, skornya 1. Terlambat masuk sekolah 1. Bosan berlebihan 1. Rambut dan kuku panjang juga 1. Nah ini nanti akan ada poin-poin pelanggaran. Kalian lihat lagi, masih ada kan di rumah ya, tata tertibnya ya. Kita lihat lagi ya. Nah, harus dihindari adalah poin-poin 100, nah ini yang diberi merah ya, di warna merah. Melakukan perbuatan asusila, judi dan sejenisnya, tawuran baik sendiri maupun kelompok. Dan sekolah tidak akan segan-segan untuk melibatkan ke orang tua jika kalian ikut pernikahan. Membawa senjata tajam, melawan guru atau kalian secara langsung juga ini poin 100. Melawan salah guru ataupun karyawan yang ada di kemudian membawa senjata tajam, senjata api, mengedarkan minuman beralkohol atau minuman keras, narkoba, nafsu atau yang menggunakannya. Ya. Itu juga poinnya 100. Mengupload foto atau tulisan yang tidak mencerminkan sopan santun asusila di media sosial. Ya. Misalnya guru A begini-begini, kamu sopan ya. Jadi harus yang baik-baik ya kamu upload. Melakukan bullying verbal dan non verbal, baik perbuatan maupun kata-kata. Kata itu juga termasuk verbal. Kalau non verbal berarti perlakuan ya. Dan ikut terlibat sebagai anggota atau pengurus geng atau kelompok organisasi terlarang dan melakukan tindakan kriminal yang berusaha dengan pihak akan dikembalikan ke orang tua ya, pengunduran diri. Ya, itu adalah tata tertib di SMP Pendidikan Jakarta. Semoga kalian bisa menjadi anak-anak yang hebat ya, peserta didik yang hebat ya. Terima kasih. Ada pertanyaan? Silakan. Terima kasih Bu Ida. Dari Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nurita MPD yang telah menyampaikan materi tentang Mahmiyata Mandala dan juga tata tertib. Bagaimana Ibu? Apakah dibuka untuk termin pertanyaan? Ya, silakan Bu. Ya, mungkin ada kalian yang ingin bertanya tentang materi yang dibawakan oleh Ibu Nurita. Kalau memang mau, silakan memberikan tanda. Atau ada yang belum tanya, Bu. Ada Nabila Rahma ya? Iya. Ya, Pak Eko Nabila Rahman. Berapa pertanyaan? 3 ya Bu Nurita ya? Ya. Ya, 3. 3 penanya, silahkan. Nama saya Nabila Rahma Zahira dari kelas 81. Di sini saya mau tanya Bu, kan OSIS itu kan juga sebagai arah pandangan atau contoh bagi para siswa-siswa SMP 48 Jakarta. Dan bagaimana tanggapan Ibu jika ada OSIS itu yang membawa handphone dan disengaja gitu Bu. Jadi dia itu berfoto-foto atau bermain media sosial waktu masih di sekolah. Dan dia juga bawa handphone itu juga tanpa keterangan yang jelas Bu. Atau mungkin izin dulu untuk hari itu misalkan ada keperluan mendadak tapi dia nggak bilang sama sekali Bu, cuma asal bawa aja gitu, karena kan OSIS kan juga sebagai pandangan bagi siswa-siswa yang lain kan. Itu aja Bu, makasih Bu. Ya, selanjutnya silahkan yang akan bertanya.
siapa yang mau tanya? Silahkan, Saudara Nadla Rahma. Ayo, kalian harus aktif. Oh ya, tuh, ada siapa ini tadi anak putra, akhirnya ada anak putra yang mau tanya ya. Ada Ilham Maulana ya. Nah, dipersilakan Ilham, Mas Eko, Mas Eko. Ya, Ilham silakan. Bu, kan kalau OSIS ada yang melanggar tata tertib gimana, Bu? Apa langsung kayak anggota OSIS itu kan ada yang melanggar tata tertib, apa langsung dikeluarin dari anggota OSIS, Bu? Ya. Ya, keluarkan dari anggota OSIS ya. Silakan siapa yang mau bertanya yang ketiga? Ya, ada Al-Zazira. Al-Zazira, silahkan, Proseko Al-Zazira. Al-Zazira kelas berapa? Al-Zazira kelas berapa ini? Nggak ada keterangan. Al-Zazira. Bu, saya Al-Zazira Zahra dari kelas 88. Mau nanya nih, Bu. Kan tadi kan kita bahas tentang tata tertib, Bu. Nah, misalkan teman-teman saya gitu kayak melanggar tata tertib, terus kayak misalkan saya kasih tahu, jangan begini kan gitu. Ini harusnya begini, terus dia kayak nggak nerima gitu, Bu. Kan misalkan otomatis kita yang kunci, atau kayak ya udah sih orang bilang ini malu kunci. Nah, itu harus saya tanggapan kita itu kayak gimana, Bu? Ya. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Saya sudah jawab dari Nabila ya. Bagaimana kalau anak OSIS membawa HP ya? Kalau karena sekarang kalian belajar pakai HP ya, sekarang ini ya. Kalau misalnya yang ada normal, kalau OSIS yang membawa HP itu kan ada poin yang membawa HP itu ya. Nah, yang membawa HP ya tidak boleh, tetap kena sanksi ya. Kita kena sanksi atau apalagi dia anggota OSIS ya, harusnya dia yang menjadi panutan bagi teman-teman yang lain ya. Nabila ya, harusnya dia sebagai contoh ya, sebagai panutan harus memberikan kelakuan yang lebih baik dari teman-teman yang lainnya ya kan. Dia tetap kena sanksi kalau dia membawa HP ya. Tetap ada catatan sanksinya ya. Kalau dia ketahuan apalagi ya. Kalau nggak ketahuan ya kita sebut juga ya, namanya nggak ketahuan ya. Kalau ketahuan ya pasti dicatat ya, kena sanksinya, dapat poin ya. Jadi kalau poinnya sudah sampai 100 ya tetap dikembalikan ke orang tua ya. Gitu ya Nabila ya. Udah puas ya? Ya. Kemudian untuk yang kedua yaitu Ilham Maulana ya. Bagaimana kalau OSIS melanggar tata tertib, apakah akan dikeluarkan dari anggota OSIS? Ya. Kalau dia anggota OSIS misalnya melanggar tata tertib, ya, dia tetap akan mendapatkan poin ya, akan mendapatkan poin. Dikeluarkan atau tidak itu nanti kita bicarakan lagi dengan pengurus OSISnya ya. Tentu pelanggarannya seperti apa ya. Kita bicarakan dengan pembina OSIS ya. Kita bicarakan lagi apakah dia perlu dikeluarkan atau tidak ya. Kalau dia nanti berubah ya dia lanjut ya. Tapi kalau dia tidak berubah masih seperti itu berkali-kali misalnya bisa aja dikeluarkan dari anggota OSIS ya. Nanti disidangkan dulu di pengurus ya. Gitu ya. Untuk Ilham Maulana ya. Ya. Jadi baik maksudnya biasa apalagi kalian anggota OSIS kalau melanggar peraturan atau melanggar tata tertib ya tetap kena poin pelanggaran ya. Kemudian untuk Al-Jazira kelas 88 bagaimana? Tadi suaranya agak terputus-putus nih. Yang Ibu tangkap adalah kita memberitahu teman jangan berbuat kesalahan gitu ya. Al-Jazira apa kena poin atau gimana tadi? Karena tadi terputus-putus ya Ibu, jadi dengannya separuh-separuh. Memberitahu teman yang pasti kamu sudah melakukan hal yang terbaik ya. Memberitahu teman jangan berbuat kesalahan ya kan. Itu adalah poin reward bagi kamu ya. Kamu sudah memberitahu teman jangan berbuat kesalahan ya. Itu sudah bagus ya tindakan kamu ya. Terus bagaimana temannya marah tadi ya gitu ya. Al-Jazira. Temannya marah kamu kasih tahu gitu ya. Ya kalau teman marah ya kamu nanti bisa beritahu ke wali kelas ya, wali kelas kamu dulu ya kasih tahunya ya. Nanti kalau wali kelas bisa dibicarakan wali kelas baru
Kalau tidak bisa atau masih kesal juga ya bisa lanjutan ke guru BK ya, baru nanti ke wakil kesiswaan. Seperti itu Al-Jazira ya. Terima kasih kalau kamu sudah berbuat baik ya, memberitahu teman jangan berbuat kesalahan ya, itu adalah perbuatan yang terpuji ya. Seperti itu ya. Demikian Bu Ida. Saya rasa mungkin cukup kali Bu Nurita ya, karena ini mungkin hari Jumat. Oh, Kailin mau ada mau bicara? Mas Eko, Kailin? Ada mau nanya? Jadi saya mau nanya, pernah nggak sih kayak sekolah ada hambatan untuk ngasih kayak tata tertib ke salah satu siswanya? Hambatan memberitahu tata tertib. Iya, kayak misalkan siswanya ini kayak contohnya kayak anak orang penting gitu, jadi kayak sekolah ada hambatan nggak sih Bu gitu-gitu? Ada lagi? Saya Bu. Novi. Ya, Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari kelas 87. Saya ingin bertanya, banyak siswa-siswi yang tidak mengikuti peraturan sekolah. Jadi upaya apa saja yang dilakukan sekolah untuk mengenalkan, memberitahu bahwa tata tertib penting dan harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh setiap siswa. Terima kasih. Ya, terima kasih. Upaya apa saja? Oke, makasih. Ini pertanyaannya bagus-bagus banget ya. Kailin, lagi pertama, apakah ada hambatan memberitahukan tata tertib kepada anak-anak penting? Anak-anak penting itu apa ya? Kailin, anak-anak penting itu apa ya? Mungkin orang tuanya memiliki jabatan penting gitu kali ya. Ya tetap saja ya, peraturan atau tata tertib itu tetap harus ditegakkan ya, tetap ditegakkan ya, tidak memandang bulu harusnya ya, tidak memandang ya, baik itu anak pejabat ya, itu tetap peraturan harus ditegakkan ya, sesuai tata tertib yang berlaku di sekolah. Di sekolah ini bisa di 48 berarti tata tertib yang itu di SMP Negeri 4 gitu ya. Nanti ada alurnya Kailin ya, ada alurnya. Tahapannya pertama dengan wali kelas, terus dengan BK, dengan staf dan wakil kesiswaan, baru dengan kepala sekolah. Jadi ada tahapannya. Ya. Kalau masih belum bisa sebenarnya kita langsung ke yang lebih tinggi lagi ke dinas. Ya. Ada tahapannya. Oke, begitu ya. Kemudian untuk yang Novi, upaya apa saja sih tata tertib ini ya? Yang pertama itu banyak ya langkahnya ya, upaya apa saja. Pertama kan kita sosialisasi dulu ya, sosialisasi dengan orang tua kalian ya, kemarin sudah dilaksanakan tuh ya, waktu awal-awal ya di bulan Agustus ya, sosialisasi, terus kalian juga dikasih tata tertib ini ya, poin-poin itu kalian tanda tangani dan materai agar kalian, maksudnya biar apa, biar kalian tanda tangani itu apalagi di atas materai. Jadi kalau nanti ada kesalahan yang kalian buat, apalagi nanti poinnya sampai 100 ya, kalian bisa akan dikembalikan ke orang tua ya, itu salah satu upaya ya. Wali kelas, BK itu tidak segan-segan untuk memberikan arahan agar kalian menjadi yang terbaik ya. Gitu ya, Novi ya. Jadi itu upaya-upayanya. Oke, sama-sama. Iya. Oke, begitu Bida. Baik, terima kasih Bu Nurita atas materinya. Mungkin cukup ya kali ini kita mempersingkat itu karena memang sudah tadi telat memulainya. Terima kasih, give applause dulu untuk narasumber kita atas materinya. Ya, biar semangat Bu ya. Ini hari kedua. Selanjutnya terima kasih kepada Bunda yang telah menyampaikan materinya tata tertib. Semoga apa yang disampaikan ini bisa kalian pahami, terutama karena kalian adalah anak OSIS. Seperti kemarin materi yang sudah disampaikan kakak alumni, anak OSIS hendaklah menjadi tauladan bagi teman-teman yang lain. Demikian harapan dari Bapak Ibu Guru, kalian lebih tidak hanya menjadi sekedar OSIS saja, tetapi bisa menjadi contoh, aktif di organisasi juga, tapi juga menjadi tauladan dan yang mengikuti tata tertib yang paling baik, begitu ya Bu ya. Terima kasih kepada sekali pada Bu Nurita. Selanjutnya ini kita narasumber kita, alhamdulillah sudah ada Bu Kakak Siva Nadira. Kak Siva Nadira sudah bergabung ya. Nah ini dia, ini Kakak Siva ya.
Selamat bergabung Kak Stefan Nadira.